Salam, selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujian namanya. Kita nyanyikan pujian ajaib Tuhan. Ciptaanmu semua, ku saksikan bintang gurun angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini diambil dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, dengarlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa.
Mari kita pujikan pujian yang berjudul Kekuatan serta Penghiburan. Doa pengakuan dosa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Evangelis Yohanes Handoko. Dipersilahkan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa.
Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk hari ini. Kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memanggil kami dan Engkau telah memberikan kami jaminan keselamatan. Karena itu Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, kami hidup untuk memakai keselamatan kami ini untuk dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami sebagai anak Tuhan seringkali di dalam tindakan dan pikiran kami ataupun juga di dalam segala aspek kehidupan kami, justru kami tidak menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Kami sering kali melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui bahwa kerap kali kami mengecewakan hati Tuhan dan hati sesama. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami dapat memperbaiki kehidupan kami dan memakai firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itulah yang menuntun kami kepada kebenaran kekal. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat 9 yang berbunyi, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit di antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Di dalam damai dengan Allah dan manusia, sekarang dengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dalam Mazmur 5 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Yohanes Handoko, mari kita pujikan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu jemaat semuanya. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman yang akan diberitakan ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, baik saya yang menyampaikan, lalu juga jemaat yang mendengarkan. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, bahkan mampu melakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah melalui diri kami, untuk kami boleh bersama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 5. Perlindungan Tuhan bagi umatnya. Mari kita membaca Mazmur 5. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Mazmur 5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan sebuah berita yang cukup viral dan cukup terkenal yang kita dengarkan melalui media massa dan juga media elektronik. Berita itu menceritakan mengenai seorang artis lalu juga seorang konglomerat yang ditangkap karena kecanduan narkoba. Waktu itu dia ditangkap oleh polisi karena dilaporkan oleh si sopirnya sendiri bahwa bosnya, baik laki-laki dan juga perempuan, itu telah menggunakan sabu-sabu, satu jenis narkoba. Ketika mendapatkan laporan itu, polisi lalu bergerak untuk menangkap si artis ini. Lalu artis ini menelepon suaminya bahwa saya sudah ketahuan oleh polisi membawa sabu-sabu. Ketika suaminya mendengarkan berita ini, lalu si suaminya pun juga akhirnya menyerahkan diri kepada polisi
Lalu mereka bertiga, suami, istri, lalu juga sopirnya akhirnya ditangkap oleh polisi. Ketika berita ini tersebar, baik itu di televisi ataupun juga di internet, ada begitu banyak netizen yang memberikan komentar. Seperti biasa, ada komentar positif, lalu juga ada komentar negatif. Kalau kita melihat komentar positifnya, memang ada begitu banyak komentar positif, artinya untuk memberikan dukungan moral supaya mereka yang ditangkap ini dapat melewati masa-masa sulit ini. Mereka juga mengingat bagaimana anaknya yang masih kecil, mereka diberikan sebuah semangat dan support supaya mereka tetap kuat menghadapi kesulitan ini. Tetapi juga netizen ada yang memberikan komentar yang negatif. Ada yang bilang, wah, ngupas salak aja ndak bisa. Kalau pakai sabu-sabu kok bisa? Hebat ya. Jadi ada yang menyindir seperti itu. Itu adalah salah satu contoh komentar negatif. Lalu ada juga ketika saya membaca komentar yang lain, ada begitu banyak orang yang menyebut, wah, itu orang itu kok ndak waras ya kayaknya. Sudah punya harta yang banyak, semestinya punya begitu banyak kebahagiaan, tetapi ternyata dia malah memilih jalan yang salah. Bukankah uangnya banyak? Harusnya dia hidup bahagia dong. Harusnya dengan harta yang melimpah, dia mempunyai begitu banyak kesenangan dan sebagainya. Tapi kenapa kesenangan hidupnya justru diserahkan kepada narkoba untuk menjadi alat supaya mereka tidak stres dan merasa tidak tertekan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam berita ini, ada begitu banyak orang yang kalau dalam bahasa saya itu nyinyir. Jadi orang yang memberikan kata-kata negatif, ada begitu banyak orang yang melakukan seperti itu. Lalu pun juga kalau kita hidup, kita pun juga tidak bisa lepas dari yang namanya kesulitan maupun juga masalah. Ada begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Masing-masing orang mungkin sangat bermacam-macam ketika menghadapi sebuah permasalahan. Tetapi bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan? Anak Tuhan pun juga, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga mengalami setiap kesulitan-kesulitan dan juga pergumulan di dalam kehidupan ini. Ataupun juga ada begitu banyak orang yang jahat, mereka yang hidup secara fasik, mereka pun juga memberikan perlawanan bagi setiap kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk kita menghadapi situasi semacam ini? Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah bekerja di dalam diri Raja Daud. Daud pun di dalam Mazmur 5 juga mengalami hal yang sama. Waktu itu Daud menuliskan Mazmur 5 itu, dia itu sedang menyampaikan ratapan dan keluh kesahnya kepada Tuhan. Maka Mazmur 5 ini disebut sebagai sebuah mazmur ratapan. Jelas sekali di dalam ayat yang pertama itu ditulis oleh Raja Daud. Saudara sekalian, Daud menyampaikan ratapannya kepada Tuhan. Dan juga di dalam segala kesusahan dan juga ratap tangisnya, Daud tetap mengingat Tuhan dalam peristiwa tersebut. Saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita sudah melihat bagaimana Daud menyampaikan keluh kesahnya dan juga ratapannya kepada Tuhan. Tetapi melalui 4 ayat ini pun juga kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Daud, dia meratap, betul. Tetapi lihat apa isi ratapan dari Daud. Ternyata Daud tetap mengingat Tuhan di dalam setiap peristiwa yang dihadapinya. Mazmur pasal yang kelima ini dipercaya
ditulis oleh Daud ketika ada di dalam kejaran Absalom dan juga 12.000 pasukan dari Israel yang hendak membunuh Daud. Ada begitu banyak orang-orang juga yang membenci Daud selain orang Israel, melihat ketika Daud ini dikejar-kejar, mereka pun turut gembira. Mereka berpikir bahwa wah, ini kesempatan bahwa musuhku dikejar-kejar oleh rakyatnya sendiri. Ada begitu banyak orang jahat dan juga orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sangat senang ketika Daud mengalami setiap kesusahan itu. Tetapi Daud menyampaikan segala kesusahan dan ratapannya kepada Tuhan di dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Apa buktinya? Kalau kita melihat dari ayat 2 sampai ayat yang keempat, kita melihat ada beberapa kali Daud itu tetap mengingat Tuhan di dalam peristiwa tersebut. Dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Satu kali. Lalu ayat yang ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Dia menyebut Allah, dia menyebut Tuhan sebagai Raja dan juga Allah. Sebab kepadamulah aku berdoa. 4 kali. Tuhan 5 kali. Pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Ada 6 kali dia mengingat Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saya sudah membantu kita untuk menghitung. Ternyata di dalam 3 ayat ini ada 7 kali Daud itu mengarahkan hidupnya dan pandangannya hanya kepada Tuhan. Paling tidak sebanyak 7 kali Daud itu menjawab bahwa aku memang mengalami semua penderitaan ini. Tetapi dia mengarahkan hati dan pikirannya, hidupnya ditujukan bukan atas masalah yang dihadapi, tetapi kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang sedang dialami secara spesifik oleh Daud. Nah, kalau kita melihat, melanjutkan di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7, dikatakan begini. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7 yang barusan saya bacakan tadi, ternyata ada begitu banyak orang-orang jahat yang sedang merencanakan kejahatannya untuk membuat Daud mengalami celaka. Dikatakan Daud berseru kepada Tuhan bahwa mereka semua yang mengejar dan hendak mencelakakan bahkan membunuh aku, mereka itu dikatakan adalah orang fasik. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu orang jahat takkan menumpang padamu. Mereka disebut sebagai orang fasik, mereka disebut sebagai orang jahat. Mereka itu adalah kumpulan pembual, orang yang dibenci. Mereka itu adalah pembohong. Mereka menumpahkan darah, artinya mereka penumpah darah. Mereka pun juga seorang penipu. Saudara sekalian, kita bayangkan, yang dikejar ini bukan seorang rakyat biasa, tetapi adalah seorang raja yang begitu berkuasa, yang seharusnya dia itu adalah orang nomor 1 di negaranya. Tetapi ada begitu banyak orang yang membenci dia, ada begitu banyak orang jahat dan orang fasik, penumpah darah, pembohong yang hendak memberikan celaka bagi Daud. Di tengah-tengah situasi ini kita bisa membayangkan bagaimana tidak enaknya apa yang sedang dialami oleh Daud saat itu ketika menerima kejaran dari orang-orang. Tetapi
kalau kita melihat, apakah Daud melihat mereka, orang yang jahat justru mengejar orang yang baik? Apakah ketika menghadapi hal ini, apakah justru Daud itu berpikir bahwa iya ya, aku ini adalah orang yang benar, orang yang baik. Justru aku dikejar-kejar oleh orang yang fasik, oleh orang yang jahat. Kalau gitu ya sekalian aja, saya sama dengan mereka. Saya berubah aja jahat seperti mereka. Meninggalkan Tuhan sehingga saya tidak akan dikejar-kejar oleh mereka. Nah, saudara sekalian, apakah dia juga membalasnya dengan lebih buruk? Saudara sekalian, kalau kita melihat, ternyata apa yang dilakukan oleh Daud tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Mengapa tidak sama? Saya memberikan contoh. Nah, kalau kita masih ada di dalam masa-masa sekolah atau masa kuliah, siapa di sini yang pernah nyontek ketika mengerjakan ujian atau mengerjakan tugas? Wah, orang yang tidak menyontek itu artinya dia sedang tidak mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru atau oleh dosen. Kalau bisa mengerjakan, ngapain nyontek? Karena tidak bisa, maka mereka berpikir salah satu cara supaya mereka tetap mendapatkan nilai yang baik adalah nyontek saja. Nah, saudara sekalian, bagaimana pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika orang lain nyontek, wih kok enak ya, dapat 80 nilainya. Sedangkan aku yang tidak mau nyontek, nilainya merah, justru dapat 40. Padahal sama-sama tidak bisanya, tetapi dia dapat nilai 80 karena nyontek. Kalau gitu, aku tidak bisa, lain kali aku nyontek aja deh. Toh itu juga nyontek enak, tidak ketahuan. Dapat nilainya juga baik lagi. Kalau aku dapat 40, harus mengulang lagi minggu depan untuk ujian remedi. Ujian remedi itu pun juga nanti maksimal akan dapat nilai 60 saja. Sudah, saya ikut aja dah temanku. Dia nyontek tidak ketahuan, bahkan dapat nilai baik loh. Nah, saudara sekalian, kira-kira itu yang dilakukan oleh orang dunia. Mereka melihat, loh situ kok jahat tapi kok enak hidupnya. Aku ikut saja kalau gitu. Ataukah mungkin ketika saya waktu pelayanan di Surabaya, saudara sekalian, biasanya kalau ada kematian, sebagian besar jenazahnya itu akan ditaruh di Adiasa. Jadi sebuah tempat persemayaman seperti di Mitra Abadi kalau di Banyuwangi, di Adiasa. Nah, biasanya mereka itu ada yang dikubur setelah dipersemayamkan di Adiasa. Selanjutnya mereka ada yang dikubur, ada yang dikremasi. Nah, biasanya kalau dikubur itu paling umum di Kembang Kuning. Tetapi kalau dikremasi memang ada di Kembang Kuning. Tetapi ada satu tempat lagi yang cukup jauh kalau ingin membakar mayat atau mengkremasi, yaitu di daerah dekatnya Bandara Juanda. Jadi dari Adiasa ke Bandara Juanda itu cukup jauh. Karena itu kami harus lewat jalan tol supaya cepat sampai. Nah, di Surabaya biasanya kalau mobil jenazah itu ingin menuju ke krematorium atau ke pemakaman, itu biasanya ada Pak Polisi yang memandu di depan. Nah, waktu zaman dulu ketika dari Adiasa mau hendak pergi ke krematorium yang dekat Bandara Juanda itu, kami itu melewati tol dan iring-iringan jenazah itu sudah ditentukan. Biasanya pakai lampu sen itu yang kelap-kelip dua itu ya, kanan kiri. Nah, di belakang mobil polisi ada mobil jenazah, setelah itu ada di belakangnya mobil iring-iringan dari keluarga. Ketika melewati gerbang tol, tidak bayar. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Orang yang bukan keluarga itu ikut-ikut nyalakan lampu sen kanan kiri, lalu terobos juga gerbang tol. Nah, pada saat itu memang belum ada tandanya
Kalau sekarang saya lihat sudah ada kartu khusus atau paling tidak di wiper itu diikat benang merah. Jadi kalau tidak ada kartu atau benang khusus itu, masuk gerbang tol tetap harus bayar. Tetapi zaman dulu tahun 2000-an awal saya lihat bahwa ada begitu banyak orang yang ikut-ikut. Wih, itu kok ikut? Lolos loh, lumayan loh, tidak bayar jalan tol. Lumayan lah, bisa hemat. Nah, saudara sekalian, ada begitu banyak orang dunia yang melihat bahwa itu jahat, tetapi kok enak hidupnya. Kalau gitu saya ikut aja deh. Nah, saudara sekalian, apakah Daud seperti itu? Ternyata tidak. Daud di dalam ayat 8 dan ayat 9 justru mengatakan bahwa tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Artinya adalah di dalam ayat 8 dan 9 ini ada perubahan keadaan. Mereka memang seperti itu, betul, karena mereka adalah orang jahat. Tetapi ayat 8 dimulai dengan kata-kata tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Dia datang kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa aku umat Tuhan, Dia adalah Tuhanku. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak sama dengan mereka orang-orang jahat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat ketika Daud datang dan tetap percaya kepada Tuhan, ini merupakan sebuah relasi antara dia dengan Tuhan. Relasi yang indah. Walaupun setiap masalah menghampiri, tetapi Daud tahu, Daud memikirkan bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah dia harus datang kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Daud membangun relasinya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Daud bisa saja kok minta bantuan kepada manusia atau bolo-bolonya sendiri untuk memberikan dukungan kepada dia. Bisa. Saya yakin dia masih punya begitu banyak teman yang mencintai dan juga memberikan dukungan bagi dia. Tetapi Daud melakukan, dia mempunyai relasi dengan Tuhan. Artinya dia pertama kali datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, Daud itu menyatakan imannya kepada Tuhan, supaya segala macam kesulitan ini dan jalan hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memiliki kepercayaan diri karena memang dia datang kepada seorang pribadi yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam dunia psikologi, ajaran atau sikap percaya diri itu paling tidak dibagi atas 3 macam. Percaya diri, orang itu mempunyai percaya diri atau tidak, itu biasanya ada 3 macam. Yang pertama itu adalah low confidence. Jadi orang itu merasa, aduh, aku kok enggak layak ya, aku melakukan itu, bisa atau enggak ya, kok kayaknya enggak bisa, aku jadi takut loh. Itu orang yang confidence-nya rendah. Tetapi ada orang-orang itu yang mempunyai over confidence. Artinya percaya dirinya itu terlalu besar. Jadi kalau ada sesuatu, wah gampang. Ini pasti bisa kok, nanti juga sudah selesai. Itu gampang. Saya sudah berkali-kali melakukan itu, sekarang pasti bisa lah kalau itu gampang. Nah, ada begitu banyak orang yang overconfidence. Tetapi saudara sekalian, Daud mempunyai percaya diri karena ditempatkan kepada Tuhan.
yaitu artinya dia mempunyai healthy confidence, percaya diri yang sehat. Bayangkan kalau Daud ketika menghadapi masalah itu, dia overconfidence. Wah, pokoknya nekat aja. Kayak orang Surabaya nyebutnya itu bonek. Pokoknya bondo nekat aja, pokoknya maju. Nggak peduli nanti mati, urusan nanti. Yang penting saya overconfidence dulu. Bukan, Daud tidak melakukan seperti itu. Daud pun juga tidak menyerah, tidak melakukan seperti itu. Tetapi ketika percayanya ditempatkan kepada Tuhan, maka akhirnya dia menemukan percaya dirinya. Karena dia menempatkan hidupnya kepada pribadi yang benar, yaitu kepada Tuhan. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11, Daud mengatakan bahwa mereka, orang-orang jahat yang mengejar dan ingin membunuhnya, dikatakan bahwa perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh kepada rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ayat 10 dan ayat 11 adalah sebuah keadaan yang buruk bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membandingkan sejenak di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mencatat ayat 10 ini. Kalau kita lihat ayat paralelnya itu ada di dalam Roma pasal 3 ayat 13. Dikutip oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan betapa manusia itu berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dalam dunia ini yang bisa lolos dari segala pelanggaran ini. Mereka itu berdosa. Mereka itu artinya melakukan segala kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Maka dosa itulah yang nantinya akan membawa mereka kepada maut, kepada kematian. Adakah setiap kita yang bisa mengalahkan maut? Tidak ada. Tetapi ketika Allah memberikan Tuhan Yesus, maka pada saat itulah kita bisa menang atas kuasa maut. Saudara sekalian, bahkan kalau kita melihat di dalam ayat 11 bagian akhir, mereka itu dikatakan orang yang berdosa. Artinya mereka itu sedang melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Itulah yang mereka lakukan, saudara sekalian. Lalu bagaimana ketika Daud menghadapi semuanya itu? Ternyata kalau kita melihat di dalam ayat 12, Daud sekali lagi menyatakan imannya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Daud tahu, menempatkan segala kehidupannya kepada Tuhan, maka akan menghasilkan sebuah sukacita dan kebahagiaan. Daud berlindung kepada Tuhan, dan Tuhan menerima Daud. Di dalam ayat 12 ini kita melihat bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah ada tempat perlindungan. Maka ada begitu banyak rasa aman dan rasa tentram ketika Daud datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Daud datang kepada Tuhan, dikatakan Daud itu memperoleh joy, sukacita. Kata sukacita itu beda dengan kata happy. Happy itu memang artinya adalah senang atau bahagia. Tetapi kata ini happy atau senang
itu biasanya adalah sebuah kata yang dikondisikan dengan hal-hal di sekitarnya. Kalau sedang mengalami hal yang buruk, maka happy itu akan hilang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud di sini, Daud itu bukan menerima happy atau mendapatkan happy di dalam Tuhan, tetapi dia mendapatkan sukacita atau joy di dalam Tuhan. Memang ketika Daud menuliskan Mazmur pasal yang kelima ini, masalah yang dia hadapi belum selesai, tetapi ada sukacita ketika menempatkan hidupnya di dalam Tuhan. Maka ada joy, ada sukacita yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga Daud dapat menyatakan imannya kepada Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada sukacita dan ada rasa perlindungan. Saudara sekalian, kalau kita melihat satu contoh, yaitu Raja Uzia. Di dalam Alkitab, renungan kemarin pada hari Sabtu itu membahas tentang satu tokoh raja yang bernama Raja Uzia. Raja Uzia pertamanya adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia menunjukkan setianya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan berbagai kemenangan atas dia, atas orang Filistin. Jadi ada begitu banyak kemenangan yang dapat Raja Uzia ini raih, sehingga rakyatnya dapat hidup dengan aman dan penuh dengan kedamaian. Tetapi ketika Raja Uzia sudah mendapatkan segala macam kemenangan dan prestasi, dia berpikir bahwa sekarang tanpa Tuhan aku mampu kok melaksanakan hal yang lain. Karena memang aku hebat, karena memang prajuritku banyak, karena ada begitu banyak orang-orang yang mendukung aku. Karena itu saudara sekalian, Raja Uzia akhirnya berpikir bahwa tanpa Tuhan aku bisa kok. Maka satu kali dia itu masuk ke bait Allah untuk membakar ukupan sendiri. Padahal sudah dilarang kalau raja itu tidak boleh melayani ukupan untuk dirinya sendiri. Harus melalui perantara seorang imam. Itu baru boleh. Tetapi dia melaksanakan sendiri. Dia melanggar firman Tuhan. Padahal dia tahu bahwa itu sudah dilarang. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia sakit, sehingga Raja Uzia itu nantinya sekarang adalah raja yang sangat lemah. Saudara sekalian, Raja Uzia menempatkan kebahagiaan dan kekuatannya bukan kepada Allah, melainkan kepada prestasi kehidupannya. Maka yang terjadi, semuanya itu hilang. Karena dia menempatkan apa yang menjadi kebahagiaan dan perlindungan selama di dunia ini kepada hal yang salah. Saudara, bagaimanakah dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah kita menempatkan hidup kita kepada hal-hal jasmani yang sementara di dunia ini? Alkitab mengajarkan setiap kita, mengajarkan saya dan kita semua, menempatkan sukacita, menempatkan rasa aman dan rasa berlindung kita hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah pribadi yang mampu memberikan semuanya itu. Daud menutup Mazmur 5 ini dengan sangat indah. Di dalam ayat 13 dikatakan begini: sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat-Nya. Berkat Tuhan bukan hanya berbentuk harta kekayaan atau berkat jasmani saja. Tetapi bagi Daud pada saat itu adalah sebuah rasa aman. Maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan
kita mengingat berkat Tuhan lagi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan cuma berkat materi atau berkat uang saja. Kalau hal itu saja yang diberikan Tuhan, maka kita sedang mendapati sebuah berkat Tuhan yang sangat sempit. Karena berkat Tuhan kepada setiap kita, bentuknya itu macam-macam. Keluarga yang baik mungkin. Wah, ini bukankah ini adalah berkat Tuhan? Kita punya anak yang berprestasi dan setia melayani Tuhan. Loh, itu juga berkat Tuhan. Kita diberikan kesehatan. Itu juga berkat Tuhan. Kalau sakit mana bisa kita kerja? Kalau tidak kerja mana bisa kita dapat duit? Tidak bisa. Karena itu kesehatan, kita yakini itu pun juga adalah berkat Tuhan. Lalu juga rasa aman, seperti yang dialami oleh Daud. Perlindungan, rasa aman, itu pun juga adalah berkat Tuhan. Percuma kalau kita mempunyai harta yang begitu banyak, tetapi kita takut, waduh jangan-jangan hilang, maka kita tidak akan dapat menikmati hal itu dengan gembira, dengan sukacita. Saudara sekalian, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan setiap perlindungan dan berkat-Nya bagi setiap kita. Karena itu, marilah kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Begitu banyak orang-orang yang jahat, tidak apa-apa. Yang penting kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Lalu juga kita menempatkan sukacita kita bukan kepada hal-hal duniawi, tetapi kepada Tuhan. Karena pesan firman Tuhan itulah yang disampaikan dan diajarkan kepada kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong saya, menolong jemaat semua untuk kita dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa yang dinyatakan bagi seorang Daud. Kami berdoa menyerahkan biarlah iman Daud itu kami juga melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menempatkan sukacita kami, menempatkan iman kami, bukan kepada hal-hal dunia atau hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga menyerahkan pada hari ini berdoa untuk bangsa Indonesia. 2 hari lagi kami akan memperingati 17 Agustusan. Bagaimana Engkau sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia selama 76 tahun. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kondisi bangsa Indonesia ini di dalam mengisi kemerdekaan yang sudah Engkau berikan dan anugerahkan kepada Indonesia ini, supaya bukan cuma pemerintah yang bekerja saja, melainkan semua rakyat Indonesia, terkhusus kami sebagai anak-anak Tuhan, kami pun juga dapat bersatu hati mendukung kesatuan dari bangsa Indonesia ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia ini yang sedang begitu banyak pergumulan ataupun juga begitu banyak masalah. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang menolong pemerintah, khususnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang terus bekerja keras, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi dia di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada, sehingga keputusan yang ada itu dapat dihargai dengan baik maupun juga dapat ditaati dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami sebagai gereja pun kami dapat mentaati pemerintah sebagai wakil Allah selama di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan di hadapan-Nya sambil menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil.
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipajang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipajang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa atas segala bumi, laut dan segala isinya, Engkau yang berkuasa atas diri kami bersyukur Tuhan sebagai orang percaya Engkau boleh memberikan kami waktu yang terbaik lagi pada hari ini untuk bersama-sama berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga membawa persembahan kepadamu, biarlah Tuhan Engkau boleh menerimanya, berkenanlah Tuhan akan persembahan kami untuk boleh dipakai membesarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, warta untuk kita semua. Bila saudara-saudara membutuhkan konseling pastoral atau pergumulan-pergumulan khusus yang membutuhkan hamba Tuhan, diharap saudara langsung dapat menghubungi nomor WA masing-masing hamba Tuhan. Jangan pernah sungkan, jangan pernah bilang nanti ngerepoti. Pakailah grup pemuritan untuk dapat tanya jawab langsung berkaitan dengan ajaran-ajaran Alkitab yang berhubungan langsung dengan hidup sehari-hari agar saudara mendapatkan manfaat dari pemuritan itu. Kelompok pemuritan setiap Selasa dan Kamis. Saudara juga dapat memberikan tema atau topik untuk dibahas dalam komisi atau doa Rabo atau dalam pemuritan, sehingga apa yang saudara butuhkan dapat terjawab di sana, atau dapat juga di grup WA GKT Banyuwangi dengan mencantumkan kepada siapa pertanyaan itu diberikan. Mohon untuk Bapak Ibu Saudara untuk berhati-hati di dalam menge-share berita-berita yang saudara sendiri tidak tahu kebenarannya. Perjamuan kudus akan dilaksanakan bulan Oktober. Puji syukur kepada Tuhan, wisuda STTA tanggal 13 Agustus yang lalu sudah terlaksana secara virtual. Kiranya para wisudawan boleh melayani Tuhan dengan lebih taat dan setia. Evangelis Yohanes akan mengambil cuti mulai tanggal 3 September hingga 13 September 2021. Kegiatan gereja sepekan dapat dilihat di grup WA dan persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening gereja atau menghubungi salah seorang majelis.
Ibadah umum selama bulan Agustus masih online, silakan jemaat dapat tetap mengikutinya. Sampai di sini Warta, tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan, jauhi kerumunan. Sehat selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian doksologi dan berkat oleh Evangelis Yohanes Handoko. Mari saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah ini, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.